Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di channel aku, Siti Dua Putra. Pagi ini lumayan cerah ya teman-teman. Ini aku lagi di pekarangan rumah, mau nyari labu, mungkin ada buahnya gitu. Soalnya ini kan ceritanya itu dulu itu ambruk gitu, jadi kayak dari luar itu sepintas kalau dilihat itu nggak ada buahnya gitu teman-teman, karena memang ambruk. Terus kalau udah kayak gini itu ambruk gini itu udah susah banget gitu. Terus apalagi ini kan cuacanya juga sering hujan ya, jadi kayak aku itu males mau lihat-lihat ke sini tuh, males gitu. Dan ini karena aku tadi juga cuma belanja tempe sama daun bawang aja, jadi ini aku bingung mau masak apa. Ya udahlah, akhirnya aku lihat di sini tuh ada beberapa buahnya ya, yang lain juga udah pada tua, terus ada juga yang busuk karena memang lembab ya. Kalau lembab emang gitu mudah banget busuknya. Dan ini aku lihat di dalam itu udah ada yang pada bertunas gitu teman-teman. Dan di sini aku dapat beberapa ya. Terus ini aku mau tak lihat yang di sebelah selatan. Dan di sini aku juga ada beberapa buah gitu. Ya udah tak ambilin aja daripada nanti ketuaan terus bertunas, malah gak enak kan ya. Kalau udah kayak gini itu mau ngerawat, mau dirambat-rambatin ke atas itu udah susah banget teman-teman, malah sulurnya itu malah nanti bisa putus. Nah di sini aku udah pulang, udah dapat beberapa, ini tak tawarin ke ibu aku. Ternyata ibu aku gak mau karena memang udah banyak sayuran ya, katanya kapan-kapan aja kalau pengen gitu. Ya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun sekarang ini musim penghujan, terkadang itu bikin orang yang mudah banget kena flu atau batuk gitu ya teman-teman. Yang penting jaga kesehatan, dan apalagi musim hujan begini memang harus selalu sedia jas hujan di motor ya teman-teman kalau keluar rumah. Nah di sini aku mau masak, tapi sebelum masak ini aku mau cuci piring dulu. Ini piring bekas sarapan anak-anak dan Pak suami ya, sebelum mereka berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Pak suami juga habis sarapan tadi itu nggak sempat ngebantuin ya. Biasanya Pak suami itu langsung gercep aja bantuin nyuci piring, tapi tadi tak larang sih karena memang udah kesiangan banget gitu teman-teman. Nah di sini aku lanjut aja nyuci piringnya. Ini tak sabun-sabun dulu, nanti tinggal bilas-bilas aja. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang ya, dan bantu like, subscribe, dan komen. Terus untuk teman-teman yang baru subscribe, aku ucapkan juga salam kenal dan makasih ya atas dukungan kalian semua. Dan ini lanjut ke video, ini aku lanjut bilas-bilas piringnya aja teman-teman ya. Ada nggak sih teman-teman yang sama kayak aku ya, tiap hari itu kalau masak itu, mau masak itu bingung mau masak apa ya. Apalagi kalau punya bocil yang cerewet dan super pilih-pilih makanan, itu kayak bingung banget gitu teman-teman. Dan ini untuk nyuci piringnya udah selesai. Ini lanjut aku mau masrah-masrah labu siamnya. Ini aku mau masak beberapa aja, tak masak ya masakan biasa gitu teman-teman. Nah ini aku nanti mau tak kasih santan ya, soalnya bosan kalau dioseng-oseng terus. Dan ini aku tadi masak 3 biji, tak tambahi separuh gitu ya teman-teman. Terus tadi juga tak kupas-kupasin karena ada yang separuhnya itu busuk gitu, jadi tak buang. Dan setelah selesai masrah, ini lanjut tak kasih garam, terus diulen-uleni kayak gini teman-teman, biar getahnya itu bisa hilang. Dan setelah getahnya hilang, ini tadi sudah diuleni pakai garam. Ini lanjut tak cuci bersih dulu biar getahnya itu juga hilang ya. Nah ini udah tak cuci beberapa kali. Terus lanjut ini aku mau aku udah siapin bumbunya sih ya. Ini juga ada kelapa, ini kelapanya punya sendiri ya teman-teman, sekarang itu kelapa mahal. Terus lanjut ini aku nyalain kompor, terus mau goreng cabenya dulu. Ini cabenya tak kasih cuma beberapa aja, takut kepedesan nanti. Jadi dan ini tak tutup kayak gitu biar nggak meletus-meletus ya. Soalnya kalau muncrat-muncrat ke tangan itu, tangan aku itu udah pada gosong semua teman-teman karena kecipratan minyak.
Dan cabenya udah mateng, ini langsung aku taruh cobek, mau aku ulek gitu. Selanjutnya ini tak cemplungin juga irisan daun bawang sama bawang putih ya, terus ada udang keringnya juga. Terus ini juga cabai uleknya tadi udah tak masukin sekalian. Ini lanjut labu siamnya juga dimasukin. Setelah dimasukin ini ada juga tempe ya, aku remet-remet terus dicobek gitu ya, terus mau tak ulet-ulet gitu. Pokoknya sedep lah. Ini masakannya orang Deso, ini kesukaanku banget teman-teman, terus kesukaan anak aku yang gede juga. Dan setelah agak layu ini lanjut kasih santan. Ini santannya juga nggak banyak kok teman-teman, kelapanya cuma sedikit aja. Terus lanjut kasih bumbu penyedap rasa, micin, garam, gula, dan masako. Setelah mendidih ini mau tak incip-incip dulu, siapa tahu rasanya keasinan. Kalau keasinan itu ya dikasih tambah air gitu ya. Dan untuk rasanya tak incip-incip tadi udah pas dengan lidah aku ya teman-teman. Jadi di sini nah ini udah selesai, udah mendidih dan udah tak kecilin, tak matiin kompornya. Terus ini lanjut aku mau goreng ikan asin, ini nggak tahu apa namanya. Kalau di tempat aku itu ikan bagong ya, karena bentuknya yang bulat, nggak bulat sih, pipi cuma melebar gitu loh. Jadi orang-orang itu nyebutnya di sini tuh ikan bagong gitu. Walaupun dagingnya itu nggak berapa banyak ya, tapi enak lah ya, lumayan gitu teman-teman. Tadi itu beli 2 besek itu 6.000, jadi sebeseknya itu 3.000. Dan ini udah mateng ya ikannya, terus tak taruh di piring dulu. Dan selanjutnya ini juga aku mau goreng mendol. Tadi itu bikin mendol tempe ya, tempe 2.000 tak bikin mendol. Soalnya si kakak itu juga senang sama mendol. Emang kalau masak labu siam itu cocoknya ya pakai ikan pindang atau ikan asin sama mendol gini teman-teman. Nah ini mendolnya udah mateng. Terus lanjut aku tiriskan dulu sebentar, tak taruh piring. Ya menu hari ini itu sangat simpel, sangat sederhana ya teman-teman, tapi alhamdulillah itu kalau kita itu dalam keadaan sehat walafiat ya udah enak-enak aja gitu. Dan di sini selanjutnya aku mau lap-lap kompor dulu sebelum aku lanjutin aktivitasku yang lain. Soalnya kalau udah nyiprat-nyiprat minyaknya itu, kalau nggak cepet-cepet dibersihin itu kan biasanya itu kayak lengket gimana gitu ya teman-teman ya. Dan di sini lanjut aku mau beresin bumbu, aku taruh di bawah tadi waktu nyiapin perbumbuan ya. Terus ini ya tak taruh di sini aja gitu teman-teman, nggak punya tempat bumbu yang estetik ya. Terus aku juga nggak pernah naruh bumbu di dalam kulkas ya, nanti kulkasnya itu udah kayak potekan aja. Tahu nggak teman-teman potekan itu apa? Potekan itu ya tempat bumbu bagi orang-orang desa, itu biasanya dari kayu gitu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman sharing aku kali ini. Makasih karena udah nonton video aku sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam pengisian suara ya. Semoga teman-teman juga nggak bosan dengan isi dari video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.